Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputri Tiara Pritayanti dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM 2013011004. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi bahasa Indonesia, di mana pada materi ini akan dibagi menjadi 8 subbab, yaitu diantaranya yang pertama ada sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia, yang kedua ada ragam bahasa Indonesia, yang ketiga ada ejaan bahasa Indonesia, yang keempat ada diksi bahasa Indonesia, yang kelima ada bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang keenam ada kalimat efektif, yang ketujuh ada paragraf, dan yang ke-8 ada penataan kalimat. Yang pertama, sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu yang mana termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia, dan adapun beberapa faktor penyebab mengapa bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa Indonesia, yaitu yang pertama karena faktor sejarah, yang kedua karena faktor kesederhanaan sistem, yang ketiga karena faktor psikologis, dan yang keempat karena faktor reseptif atau terbuka. Yang kedua, fungsi bahasa Indonesia, di mana pada fungsinya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama secara umum, yaitu diantaranya ada sebagai alat pengungkapan perasaan, ada sebagai alat komunikasi, ada sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, dan ada sebagai alat kontrol sosial. Yang kedua ada secara khusus, yang mana diantaranya yaitu ada sebagai alat untuk pergaulan sehari-hari, ada sebagai alat untuk mewujudkan seni, ada sebagai alat untuk mempelajari seni, dan ada sebagai alat untuk mengeksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang ketiga ada kedudukan bahasa Indonesia, di mana pada kedudukannya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, di mana bahasa Indonesia ini berfungsi sebagai lambang kebangsaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu bangsa, dan alat penghubung antar budaya dan daerah. Yang kedua ada kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, di mana bahasa Indonesia ini berfungsi sebagai bahasa resmi, bahasa pengantar resmi lembaga pendidikan, bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan, dan bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi. Kedua, ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa merupakan variasi bahasa menurut pemakaian, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, dan medium pembicara. Adapun faktor penyebab beragam bahasa, yaitu yang pertama ada faktor budaya, yang kedua ada faktor sejarah, yang ketiga ada faktor perbedaan demografi. Dan adapun jenis-jenis ragam bahasa yang mana dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama cara penuturannya, yang mana diantaranya ragam dialek atau daerah, yang kedua ragam terpelajar, yang ketiga ragam resmi, dan yang keempat ragam tidak resmi. Yang kedua ada cara komunikasi, yaitu diantaranya ragam lisan dan ragam tulisan. Dan yang ketiga topik pembicaraannya, yaitu diantaranya yang pertama ada ragam sosial, yang kedua ada ragam fungsional, yang ketiga ada ragam jurnalistik, yang keempat ada ragam sastra, dan yang kelima ada ragam politik dan hukum. Yang ketiga, ejaan bahasa Indonesia, di mana ejaan merupakan kaidah cara yang menggambarkan bunyi kalimat ataupun kata dalam bentuk tulisan serta penggunaan tanda bacanya, di mana ada aspek-aspek ejaan, yaitu ada aspek
fonologis, aspek morfologis, dan aspek sains teknis. Dan ejaan yang pernah ada di Indonesia yaitu yang pertama ada ejaan Van Ophuijsen, yang kedua ada ejaan Republik atau ejaan Sewandi, yang ketiga ada ejaan Melindo atau Melayu Indonesia, dan yang keempat ada ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Dan adapun macam-macam ejaan yaitu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada ejaan fonetis yaitu menyatakan bunyi bahasa dengan diagram, dan yang kedua ada ejaan fonesma yaitu ejaan yang berusaha menyatakan fonem dengan satu lambing atau satu huruf. Dan fungsi dari ejaan ini dibagi menjadi dua, ada fungsi secara umum yaitu untuk menunjang kebakuan tata bahasa Indonesia baik kaitannya dengan kosakata ataupun peristilahan, dan secara khusus yaitu sebagai landasan pembakuan tata bahasa, sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan, dan sebagai alat penyaring. Yang keempat ada diksi bahasa Indonesia. Diksi merupakan pilihan kata yang digunakan oleh pengarang dalam mendeskripsikan suatu cerita. Diksi ini juga digunakan untuk mengungkapkan ide ataupun menceritakan peristiwa, mencakup gaya bahasa, metode ekspresi, dan lainnya. Di mana syarat diksi ini ada ketepatan, yaitu dapat mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan, dan kesesuaian yaitu kecocokan antara kata-kata dengan keadaan serta kesempatan. Yang kelima, ada bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk mengungkapkan diri baik secara lisan maupun tertulis dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Fungsi bahasa yang baik dan benar yaitu dibagi menjadi 4 fungsi, yaitu yang pertama ada fungsi pemersatu, yang kedua ada fungsi pembawa kewibawaan, yang ketiga ada fungsi penanda kepribadian, dan yang keempat ada fungsi keracuan. Dan kaidah kebahasaannya yaitu dibagi menjadi 4, yaitu ada kaidah ejaan, kaidah morfologi atau pembentukan kata, kaidah sintaksis, dan kaidah sematik. Dan adapun pengertian dari bahasa baku dan non baku, yaitu di mana bahasa baku merupakan ragam bahasa yang dimodifikasi, diterima, dan dijadikan model bagi masyarakat luas. Dan bahasa non-baku merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam pertemuan tidak resmi. Yang keenam ada kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang sesuai dengan mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Yang mana adapun syarat kalimat dikatakan efektif ataupun tidak, yaitu diantaranya yang pertama ada mengikuti kaidah kebahasaan yang benar, yang kedua ada menggunakan diksi yang tepat, yang ketiga ada memuat unsur pokok, subjek, dan predikat, yang keempat ada bersifat sistematis atau urut, yang kelima ada tidak boros kata ataupun tidak bertele-tele, dan yang keenam ada tidak boleh ambigu. Dan adapun prinsip-prinsip kalimat efektif, yaitu diantaranya yang pertama ada kehematan kata, yang kedua ada kecermatan, yang ketiga ada kesepadanan struktur, yang keempat ada kelogisan, yang kelima ada keparalelan, yang keenam ada ketegasan, dan yang ketujuh ada kepaduan. Yang ketujuh ada mengenai paragraf. Paragraf merupakan kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Adapun jenis-jenis paragraf yaitu yang pertama berdasarkan fungsi, yaitu diantaranya paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, dan paragraf penghubung. Yang kedua berdasarkan letak gagasan utama, yaitu diantaranya paragraf deduktif, paragraf induktif,
paragraf ineratif dan paragraf campuran. Dan yang ketiga, berdasarkan isinya, yaitu diantaranya ada paragraf eksposisi, ada paragraf deskripsi, ada paragraf persuasi, ada paragraf argumentasi, dan ada paragraf narasi. Dan yang ke-8 ada penataan kalimat. Penataan kalimat ini memiliki peran penting. Hal ini dikarenakan agar ide ataupun gagasan bisa dipahami dan agar tidak terjadi miskomunikasi, di mana penataan kalimat ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada kalimat konstaminasi, yang mana merupakan kalimat yang di dalamnya memiliki arti kacau, di mana kalimat ini terjadi saat seseorang menuliskan atau mengucapkan dua pengertian yang sejajar, sehingga hal inilah yang membuat sebuah kerancuan atau kekacauan. Yang kedua ada kalimat pleonastis, yang merupakan kalimat yang mengandung sifat yang berlebih-lebihan. Yang ketiga ada kalimat paralel, yang merupakan kalimat yang menunjukkan kesetaraan atau kesamaan. Yang keempat ada kalimat ambigu, yang mana merupakan kalimat yang mempunyai tafsiran lebih dari satu ataupun bermakna ganda. Yang kelima ada kalimat tidak logis, yang mana merupakan kalimat yang tidak masuk akal. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.